Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, apa kabar sekarang ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita memulai pelajaran di kelas 6 untuk matematika. Bab pertama yaitu tentang bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah bilangan yang dimulai dari 0 dan terdiri dari bilangan positif dan negatif. Jadi bilangan bulat itu ada dua, yaitu bilangan positif dan bilangan negatif. Di sini Ibu kasih gambaran atau contoh menggunakan dengan garis bilangan. Garis bilangan seperti ini. Kita bagi 3, di tengah-tengah bilangan 0. Sebelah kanan dari 0 dinamakan bilangan positif. Sebelah kiri dari 0 kita namakan bilangan negatif. Untuk bilangan positif, tanda positif tidak perlu diberikan. Tetapi untuk bilangan negatif, tanda negatif harus diberikan di depan angka. Misalkan ini angka negatif 1. Dibaca negatif 1. Kalau menulis positif 1, angka 1 dibaca 1, tanda positif tidak perlu diikutkan. Di sini artinya yang perlu diikutkan yaitu negatif. Tanda negatif. Nanti kalian boleh buka buku kalian halaman 3, bilangan bulat negatif di situ. Sebenarnya kalau kita dulu sebelum kurikulum K13 di KTSP, bilangan bulat ini kita belajar di kelas 4. Itu udah belajar bilangan bulat. Tetapi di sini pada kurikulum 2013 kita di kelas 6 baru ketemu bilangan bulat, yaitu hanya baru pengenalan bilangan bulat positif dan negatif. Sedangkan di buku kalian adalah materinya bilangan bulat negatif. Untuk awal-awal ini kalau hanya untuk menuliskan lambang bilangan atau nama bilangannya, Ibu kira kalian udah paham semuanya. Nanti jika misalkan Ibu kasih soal atau latihan soal atau dalam penjelasan masih kurang jelas, bisa ditanyakan ke WA saya langsung. Tetapi kalau mau lihat buku kalian ini, di buku halaman 8 sampailah halaman pokok masih bab 1 tentang bilangan bulat negatif, kalian insya Allah bisa memahaminya. Yang penting intinya kita harus tahu tanda negatif dan tanda positif. Nanti kalau untuk bilangan negatif ini bisa diibaratkan kita punya hutang. Kemudian cara membandingkan bilangan itu dari besar ke yang kecil. Kalau untuk bilangan negatif itu angkanya kecil tetapi nilainya besar, ya. Kalau misalkan kita negatif 1, intinya atau artinya kita bisa mengartikan diibaratkan punya hutang, kita hanya mempunyai hutang 1. Itu nanti gunanya dalam perhitungan sehari-hari di bab 2, yaitu hitung campuran bilangan bulat. Untuk di bab 1 ini kalian hanya mempelajari tentang bilangan bulat negatif. Kemudian hanya disuruh mencari atau menggunakan tanda pembanding. Tanda pembanding itu yang lebih dari, sama dengan, atau kurang dari. Ini tanda pembanding. Mudah contohnya, misalkan negatif 8 dengan 8.
Tanda negatif di sini kan mempunyai hutang. Kamu punya hutang 8 dengan 8. Jadi perbandingannya bagaimana? Kurang dari negatif 8 kurang dari 8. Kalau misalkan contohnya lagi, kalau tidak paham menggunakan langsung seperti ini, digunakan denganlah garis bilangan. Garis bilangan itu sebelah kiri negatif, sebelah kanan bilangan positif. Kemudian misalkan nih, buka buku halaman 9, Ibu kasih contoh nomor 1, gambarlah letak bilangan berikut pada garis bilangan. Kemudian urutkan bilangan berikut dari yang terbesar ke terkecil. Misalkan contoh menggunakan garis bilangan. Di situ Ibu kasih contoh yang A. Di sini angkanya negatif 12, negatif 8, negatif 10, negatif 6, negatif 5, negatif 3. Kita ubah ke bentuk dalam garis bilangan seperti ini. Kita lihat ini tandanya negatif, berarti arahnya ke sebelah kiri 0. 0 bisa di sini. 1, 2, 3. Di sini diurutkan. Berapa dulu yang ditulis? Mulai dari negatif 3, negatif 5, negatif 6, negatif 8, negatif 10, dan negatif 12. Ini dalam bentuk garis bilangan. Kemudian apabila di situ disuruh mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil, bagaimana kira-kira jawabannya? Disuruh mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Kok misalkan dari sini, berarti ini yang terbesar 12 ini ya, langsung diurutkan di sini. Ini kan belum berurutan, ini udah berurutan. Menggunakan dengan garis bilangan. Mungkin sampai di sini kalian udah paham. Di sini bab pertama hanya ini, belajarnya bilangan bulat, yaitu di situ hanya bilangan bulat negatif. Nanti untuk bab pertama ini sangat mudah ya. Hanya menentukan letak garis bilangan dan menentukan letak angkanya. Kemudian yang nanti memerlukan hitung-hitungan yaitu yang bab kedua, yaitu operasi hitung bilangan bulat. Di sini hari ini Ibu hanya menyampaikan materi atau pengenalan untuk bilangan bulat. Bilangan itu ada bermacam-macam, ada bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan pecahan. Nah, saat ini kita mempelajari atau mengenalkan tentang bilangan bulat. Bab pertama sudah selesai. Sedikit materinya karena di sini di bukumu hanya bilangan bulat negatif saja, positif tidak, karena positif itu tidak perlu dijelaskan karena bilangan sehari-hari kita menggunakan bilangan positif. Untuk bilangan negatif itu yang membedakan positif dan negatif yaitu tanda kurang di depan angka. Kemudian nanti untuk bab kedua itu memulai dengan operasi hitung bilangan bulat negatif. Nanti kita menggunakan rumus. Lanjutkan biar sekalian langsung materinya. Tadi yang pertama bilangan bulat, sekarang operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung ada penjumlahan, pengurangan, perkalian,
dan pembagian. Rumus hitung bilangan bulat. Positif ditambah positif hasilnya positif. Positif ditambah negatif hasilnya bisa positif bisa negatif. Begitu juga sebaliknya. Positif dikurang positif bisa positif bisa negatif. Positif dikurang negatif positif. Negatif dikurang negatif bisa negatif bisa positif. Negatif ditambah positif bisa negatif bisa positif. Positif dikali positif hasilnya positif. Positif dikali negatif hasilnya negatif. Positif negatif dikali negatif hasilnya positif. Positif dibagi positif hasilnya positif. Positif dibagi negatif hasilnya negatif. Negatif dibagi negatif hasilnya positif. Negatif dibagi positif hasilnya negatif. Negatif dikali positif hasilnya negatif. Tolong ini nanti rumus hitung bilangan bulat kalian salin di buku catatan masing-masing. Kalau bisa dihafalkan, kalau tidak dibaca hendaknya. Kemudian untuk nanti awal-awal kalau ibu kasih soal hitung bilangan bulat, boleh melihat ini dulu, dipahami semuanya. Nanti kalau udah ditulis masing-masing, ibu kasih contoh pakai angkanya. Contoh pengerjaan hitung bilangan bulat. Nomor 1. Misalkan positif ditambah positif hasilnya positif, 2 ditambah 3 hasilnya 5. Kemudian positif ditambah negatif hasilnya bisa positif atau bisa negatif, tergantung. Misalkan yang A, positif ditambah negatif hasilnya positif, 5 ditambah negatif 3. 5 ditambah negatif 3. Kita hitung pakai garis bilangan untuk membuktikan bahwa hasilnya ini positif. 1, 2, 3, 4, 5. Kita ambil 5 langkah ke kanan. Kalau bilangan positif arahnya ke kanan dari 0. Hitung 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Kemudian ditambah negatif 3. Negatif itu arahnya ke kiri. Jadi kita mundur 3 langkah ke kiri dari angka 5. 1, 2, 3. Di sini hasilnya. Jadi di sini angka panah yang terakhir hasilnya adalah 2. Disitulah membuktikan bahwa angka atau bilangan 5 ditambah negatif 3 hasilnya 2.
Atau bisa juga kalau negatif 3 diibaratkan dengan hutang tadi, kita mempunyai pokoknya 5, dibayarkan hutang kita 3, berarti sisanya 2, itu 2 positif. Kemudian yang B, untuk membuktikan angka bahwa positif ditambah negatif hasilnya negatif, contohnya adalah misalkan 2 ditambah negatif 6, hasilnya berapa? Kita gunakan pakai garis bilangan untuk membuktikannya. 1, 2. Bilangan 2 dari 0, berarti ke kanan. 2 langkah ke kanan dari 0, angka 2. Kemudian ditambah negatif, negatif arahnya ke kiri, berarti mundur ke kiri dari angka 2, mundur 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tarik garis lurus. Untuk hasilnya dari 0 tarik garis lurus. Berarti 2 ditambah negatif 6 hasilnya negatif 4. Ini untuk membuktikan, untuk penjumlahan. Mungkin seterusnya kalian bisa sendiri lihat di bukunya masing-masing. Ini ibu kasih contoh 2 penjumlahan, positif ditambah positif, positif ditambah negatif. Kemudian misalkan yang ketiga, negatif ditambah negatif, tetap negatif hasilnya ya, negatif 5 ditambah negatif 4. Hutang 5 ditambah hutang kita 4, jadi negatif 10. Hutang ditambah hutang tetap hasilnya hutang 9. Maaf, 9. Untuk menggunakan garis bilangan, ini untuk pembuktian ya. Negatif 5 dari 0 ke negatif 5. Kemudian ditambah lagi utang 4 negatif, berarti maju lagi 4 langkah. Sampailah angka negatif 9. Negatif 5 ditambah negatif 4, hasilnya negatif 9. Nanti tugas kalian hari ini, setelah tadi ditulis rumusnya, ibu minta buat contoh sendiri, buktikan sendiri untuk yang seterusnya. Ibu di sini hanya mengasih atau memberikan 3 contoh ke kalian. Nanti yang pengurangan sampai ke perkalian dan pembagian kalian buat contohnya masing-masing. Minggu depan atau besok bisa dikumpulkan dengan Pak Rahmat. Kalau enggak lewat WA pun bisa difotokan, kirim ke WA ibu. Nanti Pak Rahmat ngasih nomor WA ibu ke kalian semuanya. Mungkin untuk hari ini ibu akhiri sampai di sini pelajaran kita hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.